Bambang Wisanggeni adalah nama seorang tokoh dalam pewayangan yang tidak terdapat dalam Wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai putra Arjuna yang lahir dari seorang bidadari bernama Batari Dresanala, putri Batara Brahma. Wisanggeni merupakan tokoh istimewa dalam pewayangan Jawa. Ia dikenal pemberani, tegas dalam bersikap, serta memiliki kesaktian luar biasa. Kisah kelahiran Wisanggeni diawali dengan kecemburuan Dewasrani, putra Batari Durga, terhadap Arjuna yang telah menikahi Batari Dresanala. Dewasrani merengek kepada ibunya supaya memisahkan perkawinan mereka. Durga pun menghadap kepada suaminya, yaitu Batara Guru, raja para dewa. Atas desakan Durga, Batara Guru memerintahkan agar Batara Brahma menceraikan Arjuna dan Dresanala. Keputusan ini ditentang oleh Batara Narada selaku penasehat Batara Guru. Ia pun mengundurkan diri dan memilih membela Arjuna. Batara Brahma yang telah kembali ke kahyangannya segera menyuruh Arjuna pulang ke alam dunia dengan alasan Dresanala hendak dijadikan Batara Guru sebagai penari di kahyangan utama. Arjuna pun menurut tanpa curiga. Setelah Arjuna pergi, Brahma pun menghajar Dresanala untuk mengeluarkan janin yang dikandungnya secara paksa. Dresanala pun melahirkan sebelum waktunya. Durga dan Dewasrani datang menjemputnya, sementara Brahma membuang cucunya sendiri yang baru lahir itu ke dalam kawah Candra di muka. Batara Narada yang diam-diam mengawasi semua kejadian tersebut. Ia pun membantu bayi Dresanala keluar dari kawah. Secara ajaib, bayi itu telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Batara Narada memberinya nama Wisanggeni yang bermakna racun api. Hal ini dikarenakan ia lahir akibat kemarahan Brahma, sang dewa penguasa api. Selain itu, api kawah Candra di muka bukannya membunuh, justru menghidupkan Wisanggeni. Atas petunjuk Narada, Wisanggeni membuat kekacauan di kahyangan. Tidak ada seorang pun yang mampu menangkap dan menaklukkannya, karena ia berada dalam perlindungan Sang Hyang Wenang. Batara Guru kemudian melarikan diri menuju kerajaan Amarta untuk meminta bantuan pada para Pandawa. Secara tidak terduga,
Wisanggeni pun turut mengejar Batara Guru dan berhasil membuat keributan di kerajaan Amarta. Werkudara, Gatotkaca, dan Antareja berhasil dikalahkan. Tinggal putra ketiga yang masih berdiri yang bernama Antasena. Bambang Wisanggeni mendatanginya dan bertanya apa mau bertarung seperti yang lainnya. Raden Antasena hanya tertawa dan berkata, dirinya tidak sama seperti ayah dan kedua kakaknya. Raden Antasena tidak mau melaksanakan perintah raja secara membabi buta. Raden Antasena lalu bertanya mengapa Bambang Wisanggeni mengacau kahyangan Jonggring Salaka. Bambang Wisanggeni berkata, ia ingin mencari ayah dan ibunya yang bernama Raden Arjuna dan Batari Dresanala. Akhirnya Antasena memahami pokok permasalahannya dan mengajak Wisanggeni bertemu Raden Arjuna. Singkat cerita, setelah Wisanggeni menceritakan kejadian yang sebenarnya, Arjuna pun memeluk Bambang Wisanggeni dan mengajak pemuda itu bersama-sama menuju kerajaan Tunggul Malaya, tempat tinggal Dewa Serani. Melalui pertempuran seru, ia berhasil merebut kembali Batari Dresanala. Secara fisik, Bambang Wisanggeni digambarkan sebagai pemuda yang terkesan angkuh, namun hatinya baik dan suka menolong. Ia tidak tinggal di dunia bersama para Pandawa, melainkan berada di kahyangan Sang Hyang Wenang, leluhur para dewa. Dalam hal bicara, Wisanggeni tidak pernah menggunakan bahasa krama atau bahasa Jawa halus kepada siapapun, kecuali kepada Sang Hyang Wenang. Kesaktian Wisanggeni dikisahkan melebihi putra-putra Pandawa lainnya, misalnya Antareja, Gatotkaca, ataupun Abimanyu. Sepupunya yang setara kesaktiannya hanya Antasena saja. Namun bedanya, Antasena bersifat polos dan lugu, sedangkan Wisanggeni cerdik dan penuh akal. Menjelang meletusnya perang Baratayuda, Wisanggeni dan Antasena naik ke kahyangan Alang-Alang Kumitir, meminta restu kepada Sang Hyang Wenang sebelum mereka bergabung di pihak Pandawa.
Akan tetapi, Sang Hyang Wenang telah meramalkan pihak Pandawa justru akan mengalami kekalahan apabila Wisanggeni dan Antasena ikut bertempur. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya Wisanggeni dan Antasena memutuskan untuk tidak kembali ke perkemahan Pandawa. Keduanya rela menjadi tumbal demi kemenangan para Pandawa. Mereka pun mengheningkan cipta. Beberapa waktu kemudian, keduanya pun mencapai moksa, musnah bersama jasad mereka. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Matur suwun.